ini gimana ya? Gara-gara kemarin gue tuh bahas kalau semua bisa hidup di dunia yang cewek cantik gitu dianggap jelek ya kan. Lalu kalian tuh malah pengen ke sono anjir. Kalian tuh aneh, sumpah. Kayak si kalian tuh udah pada ditolakin sama cewek ya. Makanya sampai komen kayak gitu anjir. Sumpah entah kenapa gue baca komentar itu, gue baca kolom komentar kayak anjir nih, hidup kalian kenapa dah? Dan oke kan, jadi pada kesempatan kali ini gue tuh bakalan lanjutin manga Mai Kisah yang berjudul Gyakuten Isekai de Yomeki Okure S Rank Onabuken Satachi nih Seba Rarete Mas part kedua cuy. Jadi seperti apa yang nama jalan cerita manganya? Tahu sama sih, langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. Betul, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe cuy. Oke, melanjutkan cerita kemarin ya kan, saat kita dilihatin sama si Carla yang malah datang ke rumahnya Shiryu. Di sini maksud kedatangan si Carla itu sebenarnya dirinya lagi bingung gitu cuy, nyariin kemana perginya Shiryu sehabis mereka itu main bareng. Dan dirinya itu tahu ya kan keberadaannya Shiryu itu berkat kekuatan pencarian milik temannya dia yang bernama Tsukikage cuy. Nah di sini ya kan, di momen dirinya itu kayak berhasil menemukan Shiryu, di sini si Carla itu tahu kalau sama si Iris itu juga berada di rumahnya Shiryu cuy. Nah di sini singkat cerita ya kan, mereka itu kayak langsung duduk di kamarnya Shiryu sambil kayak suasananya itu tegang banget gitu cuy. Sambil si Carla itu kayak marah banget kepada si Iris dan dirinya tuh nanyain apa yang dilakuin Iris di sini. Ya di sini sebelum si Iris bilang ya kan, Shiryu tuh kayak ngasih tahu itu cuy, maksud kedatangan si Iris kemari itu ya hanya dirinya pengen gitu cuy mengetes apakah dia itu pantas untuk si Carla atau enggak. Karena ya si Iris tuh nyangkanya kalau Shiryu itu adalah orang yang jahat gitu cuy. Meskipun ya pada akhirnya si Carla di sini malah marah itu cuy kepada si Iris karena yang bukannya harus ngetes kebaikannya Shiryu atau kagak ya kan, tapi malah dia itu udah ngewe sama Shiryu anjir. Ya meskipun nggak sampai jebol keperawanannya itu kagak gitu coy. Nah di sini ya kan si Carla itu bilang kepada si Iris gitu coy, jika seumpama dirinya tuh kayak pengen mengetes kejujuran dari Shiryu, di sini ya dirinya itu sebenarnya bisa aja gitu coy ngegunain skill temannya dia, karena dia itu punya skill mind reading yang bisa ngebaca pikiran dari orang tersebut. Ya di sini Shiryu tuh kaget ya kan, karena kok bisa ada skill seperti ini di dunia ini gitu cuy. Karena pada akhirnya dia tuh pasti tahu ya kan isi pikiran dari kepalanya. Cuman ya di sini si Iris tuh ternyata dengan sengaja itu cuy menyembunyikan skill ini. Dan kenapa disembunyiin ya kan, tentu aja dugaannya si Carla agar si Iris itu bisa ngewe sama Shiryu cuy. Cuman ya saat si Carla kayak menceritakan soal skill ini ya kan, sebenarnya si Iris itu jadi sadar sesuatu itu cuy, kalau berarti si Carla itu udah menguping pembicaraan intim antara dirinya dan juga Shiryu itu cuy. Ya di sini dalihnya si Carla ya kan, karena ya dia tuh iri sama Iris yang sampai bisa masuk ke rumahnya Shiryu sambil pengen main gitu cuy. Cuman ya di sini si Iris tuh bilang gitu cuy kepada si Carla kalau sama jika si Carla perilakunya seperti ini, itu ya udah jelas banget bakalan mengganggu privasi dari kehidupannya Shiryu. Ya setelah kayak ribut ya kan soal si Carla yang menguping, si Carla bilang gitu cuy kalau dirinya lah yang pertama kali menemukan Shiryu. Terus yang ngapain si Iris itu malah jadi ikut mengembat Shiryu gitu cuy buat dijadiin pasangan mainnya juga. Yang sontak karena hal ini itu ngebuat si Iris jadi marah itu cuy, karena ya udah jelas banget dia itu jika pengen lulus dari derita yang menjadi perawan tua cuy. Apalagi ya dia itu juga disangka cewek jelek di dunia ini gitu. Makanya kata si Iris ya kan, ini tuh kagak adil banget ya kan jika hanya si Carla yang lulus dari perawan tua itu cuy. Yang sontak ya kan, karena kayak si Iris yang malah teriak-teriak begini ya kan di rumahnya Shiryu sambil bahas soal keperawanan, soal aduh ini gimana sih soal intinya sih soal si Iris dan juga si Carla yang udah tidur sama Shiryu ya kan. Di sini Shiryu tuh kayak kasihan aja sebenarnya, karena ya ucapan mereka ya kan itu didengerin sama para tetangga ya itu cuy. Karena si Iris tuh udah teriak-teriak anjir. Ya karena Shiryu tuh kayak pada kira bingung ya kan. Di sini dirinya tuh bilang gitu cuy kepada si Carla kalau si Carla itu jangan salah paham kepada dirinya, karena ya mereka itu belum berpacaran gitu cuy. Jadi ya jika si Carla itu kayak overprotective kepada dirinya, itu ya buat apa gunanya gitu. Bahkan ya saat Shiryu itu kayak ngasih kebaikannya ya kan kepada si Carla, ya itu karena agak lebih sebagai hubungan antara seorang resepsionis dan petualang rank S gitu cuy. Makanya Shiryu itu sebenarnya hanya pengen ngasih pelayanan yang mantap-mantap kepada si Carla aja itu cuy. Sampai pada akhirnya ya si Carla ya kan gara-gara mendengar ucapan yang cukup sakit ini, itu pada akhirnya dirinya malah kabur gara-gara kena mental gitu cuy. Disusul sama si Iris yang pergi sambil mengucapkan terima kasihnya kepada Shiryu cuy. Nah di sini di keesokan harinya kita malah diliatin sama Shiryu yang malah kayak ngelamun gitu cuy. Sampai ya Master Guild itu sadar dan nyuruh Shiryu buat pergi pulang terlebih dahulu aja. Dan pas Shiryu tuh kayak jalan pulang ya kan sambil pengen
mencari makan, dia itu malah bertemu sama sosoknya si Iris cuy. Dan mereka di sini itu malah berakhir makan bareng, meskipun ya pembicaraan si Iris sama Sirio itu kayak menarik perhatian dari orang-orang di sekitarnya, terutama para gadis yang jelek di sono itu cuy. Ya meskipun yang jelek di sono itu cantik anjir, padahal ya jelek kata gue sih. Ya di sini si Iris tuh kayak minta maaf gitu cuy kepada Sirio, dan dia itu kayak udah ngebicarain ya kan empat mata persoalan mereka ya kan sama si Carla. Dan si Carla pada akhirnya tuh kayak memahami akan hal itu cuy, karena kayak diceritanya kan soal kebaikan dari sosoknya Sirio itu cuy. Dan pas si Iris tuh kayak membicarakan tentang obrolan mereka berdua ya kan kepada si Carla, pada saat mereka itu kayak mau ngewe ya kan, si Carla itu pada akhirnya langsung sadar gitu cuy, karena sudut pandangnya Sirio kepada para wanita di dunia ini itu berbeda dari para lelaki yang lain. Meskipun ya di sini pada saat kayak ditanya ya kan sama si Rio soal apa yang diobrolin sama mereka, si Iris tuh malah nyeritain soal semua ya itu coy, yang sontak ngebikin si Rio jadi malu banget. Ya di sini ya kan pas sudah kelar gitu coy masalah sama si Carla, di sini ternyata ya kan kedua temannya ya kan itu juga pengen bertemu sama si Rio dan juga pengen mengetes kejujuran dari si Rio itu coy. Bahkan ya di sini si Iris tuh kayak sempet ngasih wanti-wanti itu coy, karena ya cowok seperti Rio itu menurutnya sangat spesial banget. Ya di sini si Iris tuh kayak refleks ngasih tahu itu cuy kalau ya gak ada yang benar-benar suka sama para wanita seperti dirinya dan para wanita anggota party Rasen Cruiser. Bahkan ya kata si Iris ya kan, jikalau para laki itu kayak beneran mendekati mereka ya kan dan nyatain cintanya, ujung-ujungnya ya yang mereka cinta itu bukan dirinya itu cuy, melainkan ya kekuatan dari para anggota party Rasen Cruiser. Ya gila sih para cowok di sini cowok, sumpah kalau gue di sini udah gue nikahin si Iris sih. Ya di sini kan Sirio tuh kayak ngasih perumpamaan gitu, bukankah party Rasen Cruiser itu sebenarnya bisa aja mencari pasangan ya kan dari orang yang pengen berpoligami itu cuy, yang juga suka sama petualang rank S. Cuman ya di sini si Iris tuh kayak kasih tahu kalau semuanya mereka ya kan para anggota Rasen Cruiser itu entah kenapa kayak ditolak mentah-mentah itu cuy. Bahkan ya gilanya kata si Iris, demi bisa ngebebasin dirinya dari title perawan tua ya kan, mereka tuh kayak pernah itu cuy berangkat ke rumah bordir cuman buat ngelepasin keperawanan mereka itu cuy. Cuman ya mereka itu malah diusir anjir, bukan pintunya ya kan, pintu rumah bordirnya itu kagak dibukain anjir. Buset, ini sejelek apa gitu cok, sumpah. Bahkan ya mereka itu kayak dapat julukan ya kan para laki di sono, kalau semua ya sebutan mereka adalah pelayan tua rank S sama para lelaki gitu cuy. Ya meskipun di sini akan menurut Sirio enggak juga ya kan, karena menurutnya si Iris tuh imut banget, sampai di sini kayak ngebikin si Iris tuh malu-malu. Di sini gitu cuy, setelah kayak mereka membicarakan soal hal ini ya kan, si Iris itu kayak ngasih undangan ya kan kepada Sirio agar ya besok dirinya itu bisa bertemu itu cuy sama kedua anggota party Rasen Cruiser yang lain yang pengen mengetes kejujuran dari Sirio cuy. Dan pas dikisahkan harinya ya kan, saat Sirio tuh kayak datang, dirinya di sini tuh kayak langsung disambut itu cuy sama sosok Onesan dan sosok Kitsune yang cantik cuy. Di sini kita dikenalin nama sosok si Onesan yang bernama Riselote dan cewek Kitsune yang bernama Tsukikage cuy. Ya setelah mereka itu kayak mempersilahkan Sirio untuk masuk, Sirio di sini tuh kayak malah dijadiin bahan perbincangan gitu cuy, karena mereka kaget karena ya kok bisa dia tuh baru tahu ya kan ada sosok seorang pria yang bisa membuat sosok elf menjadi sosok yang malu-malu kucing banget. Yang apa ya, karena hal ini ya kan itu kayak ngebikin Tsukikage yang heran. Dia tuh kayak ngasih tahu kalau ya di antara dirinya sama si Riselote mana yang lebih cantik menurut Sirio cuy. Terus ya di sini Sirio tuh bilang kalau sama si Tsukikage itu seperti cewek yang imut. Terus ya kalau sama si Riselote itu perawakannya seperti sosok Onesan yang parasnya itu badak banget gitu cuy. Ya gara-gara hal ini ya kan itu kayak ngebuat si Tsukikage sama si Riselote jadi kayak tersipu malu seketika. Dan geloknya ya kan si Tsukikage itu kayak nyuruh Sirio ya kan buat segera ngewain si Riselote, dan tentu ya kan dia tuh bakalan ngebayar Sirio itu cuy buat ngelepasin status keperawanan dari si Riselote anjir. Ya di sini Sirio tuh kayak gak mau ya kan dibayar, dan dia tuh kayak ngasih tahu ya kan kesungguhan dirinya kalau semua pandangan dia itu kayak terbalik sama para laki yang lain di dunia ini. Dan dia tuh kayak malah mencium si Riselote itu cuy di depan matanya si Tsukikage, yang bilang ya kalau sama si Riselote itu ya emang beneran cantik di matanya cuy. Yang ampe akan ngebuat si Riselote pas dicium sama si Rio itu kayak terbang kemana itu cuy, karena dia itu juga baru ngerasain seperti apa rasanya berciuman cuy. Yang pada akhirnya malah si Tsukikage itu malah nangis banjir karena ya Riselote itu akhirnya akan lulus dari title perawan tuanya
Dan pada akhirnya si Tsukikage ini akan itu kayak pergi meninggalkan si Riselote sama Shiryu di kamar aja itu cuy, agar mereka itu pada akhirnya bisa main ranjang bersama. Dan di sini beneran aja itu cuy, si Riselote yang udah gak kuat, dia tuh kayak langsung nidurin Shiryu sambil kayak berharap Shiryu itu mau menyentuh dirinya cuy. Dan pada akhirnya ada sini mereka itu kayak beneran bermain bersama cuy. Aduh, ini kagak bisa gue cerita aja karena cukup intim anjir. Karena ya bukan ranah gue sih. Intinya sih gue bakalan menekan video ini menjadi 15 plus gitu coy. Jadi kayak kagak usah terlalu intens banget lah ya. Nah oke, itu cuy, setelah si Riselote tewas di kasurnya ya kan, kita itu malah diliatin sama sosoknya si Tsukikage yang udah mandi itu cuy. Ya meskipun di sini dirinya tuh kayak gak berharap ya kan bisa main sama Ryo, di sini kita malah diliatin sama Shiryu yang malah nawarin diri ya itu cowok. Yang ambek kan itu kayak ngebuat si Tsukikage jadi kagum dan pengen ya kan segera main, cuman dia bakalan ngebayar Shiryu itu coy. Di sini malah Shiryu jadi lonte ya gitu cok. Cuma ya di sini Shiryu tuh kayak kagak mau ya kan, karena di matanya si Tsukikage itu sebenarnya imut banget. Dan karena di sini si Tsukikage itu bingung ya kan harus ngelakuinnya di mana, karena kalau mau pindah ruangan itu bakalan berabe ya kan, dan juga bisa bikin malu. Si Tsukikage pada akhirnya mutusin gitu cuy buat main di ranjang ini aja sambil yang ngasih kayak sihir penidur ya kan kepada si Riselote agar kagak bisa ikut campur cuy. Dan pada akhirnya ya Shiryu itu malah main ranjang sama si Tsukikage, meskipun ya pada akhirnya malah diganggu sama si Riselote yang baru aja terbangun dari tidur ya cuy. Dan mereka malah berakhir main bertiga anjir. Aduh. Dan ya pada saat Shiryu itu kayak pengen cepet pulang ya kan, setelah dirinya itu kayak tidur sama si Riselote dan juga si Tsukikage, kita di sini tuh malah dikagetin gitu cuy sama sosoknya si Carla yang lagi nguping pembicaraan dari mereka. Dimana ya si Carla ini itu kayak bingung gitu cuy, karena di sini ya kan sebenarnya si Carla itu kayak bingung ya kan sama permainan seperti apa yang dimainin sama Shiryu dan juga yang lain. Ya di sini setelah menceritakan ya kan soal masalah mereka kemarin ya kan, soal problem dimana si Carla itu kayak kabur dari rumahnya Shiryu ya kan. Di sini ya kan kepengenan si Carla itu sebenarnya pengen monopoli Shiryu itu cuy, cuman ya pada akhirnya dirinya kagak bisa itu cuy. Dan di on ini ya kan pada saat si Carla itu kayak menceritakan kalau kepengenan dia itu kayak monopoli Shiryu ya kan, di sini Shiryu tuh kayak ngasih tantangan gitu cuy kepada si Carla. Kalau sama si Carla itu kayak berhasil ya kan ngalahin sosoknya Ferocious Wolf dalam dungeon, dia itu bakal nurutin gitu cuy semua kemauan si Carla buat main ranjang sama dia gitu cuy. Yang sontak ya kan itu kayak ngebuat si Carla jadi kaget betul anjir. Dan pada akhirnya si Carla itu kayak langsung pergi aja ya kan sambil dirinya itu kayak bersiap gitu cuy untuk segera menjelajahi dungeon dengan sangat bahaya banget. Ya di sini singkat cerita ya kan, di keesokan harinya itu cuy kita diliatin sama si Master Guild yang bingung gitu cuy sama kabar dari party Rosencrusher, karena mereka itu kayak pergi sambil ngasih surat gitu cuy kalau mereka akan menjelajahi dungeon selama 10 hari lamanya, bahkan kayak tanpa henti gitu cuy. Yang sampai ya kan di sini itu kayak ngebikin Shiryu jadi kayak dilema gitu cuy, dan dia itu juga khawatir ya kan sama kondisinya para party Rosencrusher. Sampai ada di sini ya kan setelah kayak beberapa hari hilang kabar, Shiryu itu malah dikagetin gitu cuy, karena dirinya itu malah dapat kabar jika si Carla sama party Rosencrusher yang lain itu pada akhirnya udah berhasil menamatkan lantai paling dalam di dalam dungeon di kotanya mereka. Dan pas udah dapat sambutan ya kan dari para wanita jelek yang lain yang kagum sama kemampuan dari party Rosencrusher, di sini itu cuy si Iris itu kayak memanggil Shiryu secara diam-diam. Dan di sini ya kan si Iris itu kayak bercerita itu cuy kepada Shiryu kalau mereka itu udah berhasil menyelesaikan tantangan dari Shiryu, dan dirinya itu jadi udah nggak sabar gitu cuy buat ngedapetin hadiah seperti apa dari Shiryu yang akan melakukan apapun buat mereka cuy. Dan pas di hari ini ya kan si Iris tuh kayak bilang gitu cuy dengan ratu wajah yang jengkel banget ya kan, akhirnya dia itu bisa main sama Shiryu, meskipun ya dia itu harusnya ya bisa ketemuan sama Shiryu setelah Shiryu itu bertemu dengan si Carla. Tapi ya malah pada akhirnya dia malah keduluan sama si Riselote dan juga si Tsukikage yang udah lulus duluan dari status perawan tua ya itu cuy. Ini FYI ya kan, jadi di part 1 kemarin kita kan diliatin sama si Iris yang main ranjang sama Shiryu. Ya itu sebenarnya si Iris tuh cuma ngelakuin servis aja itu cuy. Jadi si Iris tuh statusnya masih perawan tua. Makanya pas momen itu tiba si Iris tuh kayak berharap banget itu cuy kalau ya setelah ini dirinya itu bisa merasakan lulus beneran dari status perawan tuanya. Waduh ini gue kagak kuat anjir ceritanya sumpah. Nah menurut kalian gimana itu coy? Apakah dunia seperti ini adalah idaman kita ya kan? Cuman kalau misalnya kita ngomongin soal sudut pandang ya kan, mungkin bisa aja anjir di dunia kita sekarang ya kan, kita itu ternyata hidup sama sosok cewek cantik anjir, cuman ternyata dia itu adalah wanita yang jelek gitu cok. Jadi yang jelek itu adalah
yang cantik sebenarnya. Jadi kita itu kebalik sebenarnya kayak si hidup sih. Coba kalian tembak cewek jelek yang kata kalian paling jelek di kelas. Kalau diterima pasti itu cewek cantik sih. Emang bisa gitu ya? Aduh bingung gua.